Mengenang review anime Space pertama kita, sekaligus konten pertama di channel ini yang kena strike, yakni pembahasan anime Terraforma Season 1. Demi mengenang gugurnya video tersebut, saya memutuskan untuk sekali lagi membahas anime bergenre luar angkasa. Kanata no Astra, atau mungkin lebih sering disebut dengan judul Astra Lost in Space, merupakan anime space yang memiliki kesan petualangan dan survival yang begitu kental. Bahkan plot twist pada anime ini sudah sekelas film garapan Christopher Nolan. Kanata no Astra menceritakan sekelompok anak SMA yang sengaja dibuang ke luar angkasa, dan fokus ceritanya akan tertuju ke perjalanan mereka untuk kembali ke rumah. Anime ini bisa kalian tonton secara legal dengan berlangganan Netflix. Dijamin, gak bakal nyesel mengingat anime ini memiliki rating di atas 8, Seperti biasa, kita akan berpantun ceria terlebih dulu. Jemput pacar pakai Astrea. Ini dia Kanata no Astra. Anime ini berlatar waktu pada sebuah era di mana peradaban teknologi manusia sudah berkembang dengan pesat. Di sini, kita diperkenalkan oleh salah satu karakter kita yang bernama Aries Spring. Aries merupakan siswi pindahan pada sebuah sekolah bernama SMA Keirudo. Saat ini dia akan menjalani kamp perjalanan luar angkasa ke planet Magpa bersama regunya yang diberi nama Tim B, atau dalam bahasa Jepang disebut Bigo. Di stasiun luar angkasa, Aries nampak asik mengobrol dengan nenek tua, hingga tanpa sadar tasnya dirampas oleh seorang copet. Dari belakang, seorang pemuda mengejar copet itu dan sigap. Setelah itu melancarkan serangan dan akhirnya mendapatkan tas Aries kembali. Beberapa saat kemudian, Aries dipertemukan dengan 8 rekan kemah luar angkasanya, yang salah satunya adalah murid SD. Namun Aries bukanlah peserta terakhir, melainkan Hoshijima Kanata, yakni pemuda yang tadinya sempat menolong Aries. Kesembilan murid ini akan berkemah selama 5 hari di planet Magpa. Guru mereka hanya bertugas sebagai pengantar dan akan menjemput mereka tepat di hari kelima. Sebelumnya mereka terlebih dulu mengenakan pakaian luar angkasa. Baru setelah itu mereka bergegas ke planet Magpa bersama-sama. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di planet Magpa dan selamat. Sementara guru mereka akan kembali ke sekolah sembari menunggu. Kanata sangat berinisiatif menjadi kapten di tim ini. Namun tiba-tiba salah satu sepatu anti gravitasinya rusak. Tanpa disadari juga, ada sebuah keanehan yang membingungkan kelompok ini, yakni bola hitam raksasa yang terus bergerak mengejar mereka. Dengan segala usaha, mereka berlari menghindari kejaran bola itu. Namun akhirnya tak ada satupun dari mereka yang tertinggal di planet Magpa. Saat ini, mereka terdampar di angkasa lepas, dan untungnya Kanata sempat memberi aba-aba untuk menutup helm setelan mereka. Pandangan mereka semua sontak tertuju pada sebuah titik, yang menunjukkan lokasi sebuah kapal luar angkasa yang juga terdampar. Dengan fitur pendorong di tiap setelan mereka masing-masing, Kanata dan teman-teman berhasil sampai di kapal. Lalu segera mereka menyiapkan catu daya yang terisi secara otomatis, berkat energi luar angkasa. Tapi mereka melupakan seseorang yang diduga tak bisa berbicara akibat rusaknya komunikator. Dia tidak lain adalah Aries, yang masih terdampar jauh dari lokasi mereka berdiri. Kondisi ini tidak membuat Kanata patah semangat. Dia nekat menjemput Aries dan menggunakan tali, karena takutnya daya pendorong yang ia miliki tidaklah cukup. Kanata pun bergegas menjemput Aries sebelum dia kehabisan nafas. Namun tak disangka, tali yang mengikatnya tidak cukup panjang, dan Kanata sekali lagi melampaui batas dengan melepas tali penghubung, lalu mendekap Aries. Kanata dan Aries sudah kehabisan daya pendorong, namun teman-teman yang lain balik memberi pertolongan dengan saling mengulurkan tangan, sehingga Kanata dan Aries bisa sampai di dalam kapal dengan selamat. Kebahagiaan tak berlangsung lama, sebab lokasi terdampar mereka bukanlah planet Magpa, melainkan sebuah planet yang nampak mati diselimuti salju. Lebih parahnya lagi, mereka terdampar sejauh 5012 tahun cahaya dari rumah. Jika diubah ke kilometer, maka mereka terdampar sejauh 4812,8 triliun kilometer. Bisa dipastikan, tim SAR tidak akan memberikan pertolongan. Mereka juga sempat berspekulasi jika ini adalah tes dari sekolah. Tapi tidak mungkin, mengingat mereka tersedot ke dalam bola hitam tanpa perintah untuk menutup helm. Kondisi ini tentu membuat semua orang putus asa, kecuali Kanata dan Aries yang juga sepakat untuk tidak menyerah meskipun terdesak. Dan demikian, kepercayaan pun mulai terjalin. Mereka satu persatu memperkenalkan diri secara bergantian. Kanata Hoshijima, seorang atlet yang menguasai 3 cabang olahraga sekaligus. Aries Spring, siswi pindahan yang sangat lugu, berarti baik, punya ingatan fotografik yang sangat kuat, dan tentunya cocok untuk dijadikan waifu baru. Zack Walker, seorang siswa berprestasi yang ahli dalam bidang teknologi.
bahkan sudah memiliki surat izin mengemudi kapal luar angkasa. Guiteri Raffaelli yang sedikit ahli di bidang kedokteran, Luca Esposito yang cukup ahli dalam masalah kerajinan dan seni, Charles Lacroix yang ahli dalam biologi, Lu Yunuha yang memperkenalkan diri tanpa mengatakan tak mahir di bidang apapun, Funisia Raffaelli yakni adik Guiteri yang masih SD, dan terakhir ada Ulgar Zwick yang sebenarnya cukup ahli dalam penggunaan senjata api. Melihat ada sedikit celah, Zek mengatasi persediaan makanan yang hanya cukup selama 3 hari menjadi terpenuhi, yakni dengan metode transit ke 5 planet berbeda, meskipun itu akan memakan waktu perjalanan selama berhari-hari. Mereka pun kembali bersemangat. Kanata mulai diterima sebagai kapten, dan akhirnya mereka tahu nama kapal yang sekarang ditumpangi, yakni Per Aspera ad Astra, yang artinya lalui penderitaan dan raihlah bintang. 4 hari berlalu semenjak mereka memulai perjalanan dan menggunakan kapal luar angkasa Astra. Kini mereka tiba pada pemberhentian pertama yang teridentifikasi sebagai planet bernama Villafurs. Zek dan Funisia akan standby di kapal. Yunhua dan Ulgar akan mengisi persediaan air bersih, sementara sisanya akan mengumpulkan pasukan makanan yang bisa dimakan. Planet Villafurs dihuni oleh berbagai macam binatang unik. Juga yang paling ikonik adalah naga terbang yang dinamakan Toragon oleh Aries. Berkat pengetahuan Cersei yang begitu luas mengenai tumbuhan, mereka mampu mengumpulkan makanan mana yang bisa dimakan. Kanata dan Luca juga menemukan ranting pohon berbentuk pedang dan tombak. Aries menemukan pohon yang sekilas mirip trampolin, sementara Guiteri tanpa sengaja menemukan tanaman yang bergerak layaknya roket parasut. Di tengah keasikan eksplorasi, tim pengumpul makanan dikejutkan oleh kemunculan bola hitam raksasa. Namun mereka berhasil lolos dari hutan berkat Aries yang mengingat jalan masuk hutan dengan sempurna. Kejadian tadi membuat seisi penumpang kapal ketakutan. Sempat juga muncul spekulasi jika bola hitam mampu membuat mereka kembali ke Makpa. Namun Kanata membantahnya, sebab di dalam bola hitam raksasa hanya terpampang potret luar angkasa. Karena persediaan makanan masih belum cukup, mereka kembali melakukan penjelajahan dan kali ini diikuti oleh semua anggota kapal. Waktu itu Funisia tanpa sadar menaiki pohon trampolin, dan pohon tersebut tiba-tiba meninggi untuk melakukan fotosintesis. Situasi ini tentu membuat Funisia panik dan menangis sekencang-kencangnya, sementara anggota yang lain tidak bisa berbuat apa-apa. Kondisi ini diperparah dengan kemunculan Toragon yang hendak menculik Funisia. Namun tak disangka, Kanata malah memasang ancang-ancang untuk melompat ke arah Funisia tanpa sepatu anti-gravitasi. Bermodalkan jiwa berani tanpa takut lostrik, Kanata berhasil mendekati Funisia. Dia juga menggunakan ranting tombak untuk melumpuhkan Toragon itu. Untuk saat ini Funisia berhasil selamat, tapi Kanata tiba-tiba kehilangan pijakan dan bisa dipastikan jatuh. Beruntung Guiteri melepaskan tanaman parasut pada waktu yang tepat, sehingga Kanata bisa membawa Funisia turun dengan kondisi selamat. Sekali lagi, Kanata mendapatkan kepercayaan penuh untuk menjadi kapten, sementara Cersei juga bersedia untuk menjadi tangan kanan Kanata. Malamnya, mereka makan malam dengan menggunakan daging Toragon, dan Zek juga berhasil menciptakan detektor makanan yang layak untuk dimakan. 2 hari setelah mereka meninggalkan planet Villafurs, Zek melaporkan kerusakan komunikator kapal kepada Kanata, yang kemungkinan besar telah dirusak oleh seseorang di kapal ini. Kanata tentu menyelidiki semua kru kapal satu persatu, namun tak ada satupun dari mereka yang berlagak mencurigakan, terkecuali Ulgar yang masih menyembunyikan sesuatu dari Kanata. 24 hari semenjak mereka terdampar di luar angkasa, sebentar lagi mereka akan sampai ke planet kedua, yang bernama planet Sumors. Di sini, kru kapal luar angkasa mendapatkan informasi yang mengejutkan, di mana Funisia sengaja disertakan dalam tim B untuk dibunuh bersama mereka. Motif dari si pembunuh belum bisa diungkap secara jelas, namun ayah Ulgar yang merupakan wakil kepala sekolah kemungkinan besar juga terlibat, sebab dia juga menganggap Ulgar sebagai anak yang gagal. Setelah berpikir cukup lama, Kanata mampu menyimpulkan jika si pembunuh mampu mengendalikan bola hitam, maka dia merupakan salah satu dari kru kapal ini, dan bisa dipastikan juga rencana ini merupakan misi bunuh diri dari si pelaku. Tiba-tiba, kapal luar angkasa Astra mengalami kebocoran, dan listriknya berada dalam kondisi mati total. Kondisi ini diperparah dengan kapal mereka yang kini telah memasuki atmosfer planet Sumor. Namun dengan keterampilan cakap yang ia miliki, Luca menutup lubang kapal dengan cepat. Lalu semua anggota bergotong royong untuk menyalakan sumber daya cadangan. Di sana mereka kedapatan subjek terbang yang mengganggu proses penyalaan generator, tapi Ulgar membereskannya dan tembakan jitu lewat lem tembak. Catu daya kembali aktif, dan mereka bisa mendarat ke planet Sumor dan selamat. Sementara itu, Ulgar menyembunyikan sebuah perangkat berbahaya dari teman-temannya, yang tak lain adalah senjata api. Dan tibalah mereka di planet Sumor. Di sini mereka tidak mendapatkan cadangan makanan yang cukup banyak,
Tapi mereka bertemu dengan spesies herbivora yang sangat bersahabat bernama Grupi, meskipun daging mereka tidak bisa dimakan. Akibat kurangnya pasokan makanan, Kanata memutuskan untuk menetap di planet ini dalam beberapa hari, dan mereka malah kedapatan masalah, di mana Yunhwa yang merasa dirinya tak berguna memutuskan untuk meninggalkan kapal. Seluruh anggota kapal tentu segera bergegas mencari keberadaan Yunhwa, dan beruntung Kanata langsung menemukan Yunhwa yang tengah bersembunyi. Di lain sisi, anggota yang lain kedapatan jamur raksasa yang tiba-tiba menyebarkan spora beracun. Kejadian ini juga terjadi di tempat Kanata dan Yunhwa, tapi mereka tidak terkena efek racun berkat penggunaan helm. Setelah itu, Kanata dan Yunhwa membawa anggota yang lain ke dalam kapal. Quitter sendiri tak mampu mengobati mereka, karena tak ada satupun obat yang cocok untuk mengobati gejala ini. Seketika, Yunhwa teringat akan sebuah bunga yang muncul di akar jamur beracun, dan kemungkinan besar bunga itu merupakan obat penawarnya. Kanata segera bergegas, sedangkan Quitter yang tadinya sibuk mengobati malah pingsan, sebab dia juga terkena efek racunnya. Satu-satunya bakat yang dimiliki Yunhwa adalah bernyanyi. Lalu dia menyanyikan lagu dan harapan mampu membuat teman-temannya merasa baikan. Dan pada akhirnya, Kanata berhasil membawa obat-obat penawar, dan mereka juga berhasil mengatasi persoalan makanan dan membawa beberapa jamur beracun yang ternyata bisa dimakan. Hari ke-49 terdampar di luar angkasa. Seperti biasa, Aries meninggalkan pesan harian pada tabletnya. Di lain tempat, wali murid dari tim B tengah menghadiri acara duka atas kepergian anak-anak mereka yang telah menghilang 1 bulan lebih. Nampak terlihat jelas jika Ibu Aries adalah satu-satunya wali yang tidak terima, karena regu penyelamat hanya mencari para murid di planet Magpa, sementara dia malah berspekulasi jika tim B hilang di luar angkasa. Namun dia tidak bisa berbuat apa-apa, karena wali yang lain nampak terlihat enjoy meskipun anaknya dikabarkan hilang untuk selamanya. Kembali ke Kanata dan teman-teman, kini mereka tengah singgah pada sebuah planet yang dikelilingi oleh perairan. Planet ini bernama Arispet. Planet ini nampak sangat damai. Ulgar mendapatkan burung untuk stok makanan. Begitu pula dengan Kanata dan Zack yang mendapatkan ikan. Juga Sarse dan Funisia yang mendapatkan buah-buahan. Saking damainya, mereka sampai melupakan jika ada impostor di antara mereka. Lalu tiba-tiba, Ulgar menodongkan senjatanya ke arah Luka. Setelah ingat jika Luka adalah anak dari seorang politikus yang bernama Marco Esposito. Semua orang di sana tentu mengira jika Ulgar adalah impostor yang akan membunuh mereka. Tapi Ulgar menegaskan dengan lantang jika dia bukan pelakunya. Tindakan Ulgar saat ini didasari oleh dendam masa lalu, di mana ayah Luka yang waktu itu terjerat kasus dengan tega membunuh kakak Ulgar. Sekalipun Ulgar membunuh Luka sekarang, Marco Esposito tidak akan sedih, sebab Luka hanyalah anak adopsi yang bahkan tak mendapatkan kasih sayang, sama seperti perlakuan ayah Ulgar terhadapnya. Tambah lagi, Luka bukanlah laki-laki seutuhnya, sebab dia adalah intersex. Fakta ini tentu membuat mental Ulgar terguncang. Lalu mereka kedapatan ombak laut yang semakin meninggi, lalu menghantam wilayah pantai dan keras. Semua orang berhasil selamat, terkecuali Luka dan Ulgar. Di sana Ulgar nampak pasrah, karena tak ingin merepotkan Luka lebih jauh. Dia pun melepaskan pegangan Luka, tapi Kanata dan sigap menolong Ulgar dan Luka untuk kembali ke dalam kapal. Konflik yang terjadi membuat suasana kapal menjadi lebih harmonis, dan pada hari ke-71, beberapa awak kapal melempari Sarse dan sebuah pertanyaan, yang intinya menegaskan jika Sarse dan Aries sempat tergabung ke dalam kelas biologi yang sama. Namun Aries menyangkalnya, sebab ingatan fotografisnya tak menunjukkan adanya Sarse di kelas itu. Kemudian, Sarse mengaku jika dirinya juga murid pindahan, yang mana dia pindah sekolah tepat 1 hari sebelum camp luar angkasa. Dia tidak menceritakan masa lalunya kepada awak kapal yang lain, karena sejatinya dia adalah anak dari raja kerajaan Vixia. Jadi, di tempat mereka ini ada sebuah wilayah yang suasananya mirip dengan Eropa abad pertengahan, dan tempat ini dipimpin langsung oleh seorang raja. Sarse punya ingatan buruk di sini, di mana gadis yang bernama Shera yang ia cintai terlibat kecelakaan, yang membuatnya koma selama 4 tahun, dan pergi meninggalkan kerajaan Vixia. Beberapa saat setelah kepergiannya, Sarse menyusul untuk melepas belenggunya dari kerajaan Vixia. Kisah ini membuat semua orang tersentuh, sehingga tidak ada lagi yang mencurigai Sarse sebagai impostor di kapal ini. Hari ke-75 terdampar di luar angkasa. Sekarang mereka akan transit ke sebuah planet bernama Ikris. Planet ini memiliki 2 sisi ekstrim, yang sebagian diselimuti hawa panas mematikan, dan sisi lainnya diselimuti salju yang tak memiliki tanda kehidupan. Namun Zack berhasil menemukan zona aman di bagian sabuk planet Ikris, dan mereka juga bertemu dengan serangga raksasa, juga tumbuhan karnivora yang salah satunya sempat menahan kapal mereka untuk terbang.
Kejadian itu membuat bagian depan Astra hancur total, dan Zack juga memastikan jika kapal mereka telah kehilangan kontrol kemudi. Sisi baiknya mereka berhasil menemukan pasokan air, meskipun itu tak menutup fakta jika mereka akan terjebak di planet ini selamanya. Kanata yang biasanya selalu semangat nampak putus asa, namun kini Bali Ulgar yang memberikan Kanata sebuah dorongan. Mereka pun kembali membagi regu untuk pengumpulan makanan, dan tak disangka, mereka malah menemukan bangkai kapal di bawah tebing. Kapal ini memiliki energi yang masih aktif, hanya saja bagian tengah dan belakangnya hancur. Di sana, Kanata, Zack, dan Ulgar menemukan pesan darurat yang menyuruh mereka ke ruang hibernasi. Dan ternyata, di sana ada seorang wanita yang sudah tertidur kurang lebih 12 tahun. Dia bernama Polina Levinskaya, seorang astronot yang dulunya tengah menjalani misi penyidikan planet yang cocok ditinggali untuk manusia. Kemudian, Aries tanpa sengaja menemukan ide untuk menyambungkan bagian aktif kapal Polina dan bagian aktif kapal Astra. Tak disangka usaha tersebut berhasil. Di sana Kanata juga sempat mengajak Zack untuk kembali ke luar angkasa suatu saat nanti. Sementara itu Sarse membagikan laporannya kepada awak kapal yang lain jika tumbuhan karnivora di planet ini bisa dimakan. Temuan ini diharapkan mampu mencukupi suplai makanan dan semua orang sontak bergegas untuk menangkapnya. Di sini, Huiteri sempat mengatakan jika dia ingin menikahi Zack, tapi Zack malah beranggapan jika mereka sudah membuat janji sedari kecil. Di hari ke-87, mereka bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan. Sebelum itu, Kanata juga sempat menyanggupi permintaan Polina untuk mengambil kembali doktek rekannya yang telah gugur. Di samping itu, Zack juga telah memperbaiki sepatu anti-gravitasi milik Kanata. Mereka juga kedapatan fakta mengejutkan jika Funisia dan Huiteri memiliki golongan darah yang sama persis. Namun setelah Zack mengeceknya, dia membagikan hasil tesnya kepada Kanata, bahwa Huiteri dan Funisia bukan hanya mirip, melainkan satu orang yang sama. Setelah cukup lama membicarakannya dengan Kanata, Zack membagikan kebenaran ini kepada yang lain. Lalu Kanata memberikan hipotesis jika mereka adalah manusia cloning. Fakta ini akan menjawab alasan mengapa mereka dibuang secara massal, yakni agar jasad dan DNA mereka tidak bisa diteliti. Teruntuk kasus Luka dan Aries, mereka tidak dibesarkan oleh orang tua kandung, melainkan tumbuh dengan cara diadopsi oleh orang lain. Seluruh awak kapal tentu sangat sedih ketika sadar jika mereka hanya tercipta sebagai boneka. Lalu Kanata memecah kesedihan dan mengatakan bahwa mereka adalah sebuah keluarga. Dia pun dengan tegas menyatakan bahwa mereka akan tetap pulang dan mengejutkan orang tua, atau lebih tepatnya tubuh asli mereka, bahwa cloning yang mereka ciptakan telah pulang dan selamat. Setelah itu, Kanata memastikan seluruh perasaan tiap anggota kapal. Ada yang masih bersedih, juga ada yang malah lega ketika mereka tahu alasan mengapa mereka dibesarkan dengan cara yang tidak benar. Dalam momen itu, Zack dan Huiteri menikah. Meskipun belum resmi, tapi mereka udah dipastikan telah bertunangan. Usai mengadakan pesta pernikahan dan penyambutan Polina, Zack melihat kondisi planet tempat mereka berasal. Lalu datanglah Polina dengan rasa syukur, karena pada akhirnya bisa pulang ke bumi dan selamat. Namun tak disangka, Polina menemukan keanehan pada penampilan planet tersebut, di mana letak geografis beberapa benua nampak berhamburan. Karena ternyata, Kanata dan yang lain tidak berasal dari bumi, melainkan sebuah planet yang bernama Astra. Di planet Astra, tidak ada yang namanya negara, bahkan tidak ada satupun dari mereka yang mengenal Tuhan. Berdasarkan sejarah planet Astra, hilangnya negara disebabkan oleh Perang Dunia Ketiga, yang menewaskan 50% populasi manusia, sehingga terbentuklah dunia tanpa negara yang melarang penggunaan senjata api di wilayahnya. Di lain sisi, Polina menjelaskan sejarah bumi, di mana tidak ada yang namanya Perang Dunia Ketiga, yang ada hanyalah prediksi kehancuran bumi yang mendorong regu penjelajah untuk mencari planet layak huni. Kemungkinan terbesar, migrasi tersebut berhasil dengan memindahkan penduduk bumi ke planet Astra menggunakan lubang cacing buatan. Lubang cacing tersebut adalah bola hitam yang menyeret Kanata dan teman-teman di awal cerita. Dengan kata lain, lokasi terdamparnya mereka bukanlah semerta-merta planet mati, melainkan bumi yang telah lama ditinggalkan. Namun, jika Polina hanya tertidur selama 12 tahun, harusnya Kanata dan teman-teman juga tahu jika mereka adalah warga bumi yang bermigrasi ke planet Astra. Seketika Aries menghentikan perbincangan dan menyarankan untuk melihat kenyataannya ketika mereka sudah pulang. Hari ke-111 terdampar di luar angkasa. Mereka telah tiba di pemberhentian terakhir, yakni planet yang kaya akan asupan makanan dan mineral, yang bernama planet Galem. Seperti biasa, Kanata membagi tim menjadi beberapa bagian untuk mengumpulkan makanan dan cadangan air.
Di saat proses pengumpulan makanan telah berlangsung, Kanata kembali mendapatkan serangan dari bola hitam, namun akhirnya tetap lolos berkat pertemuannya dengan Aries. Kanata mulai berspekulasi jika pelakunya adalah Ulgar, dan dia menjalankan rencana penangkapan Ulgar bersama Zack dan Sarse. Di sini Sarse akan menjadi umpan untuk Ulgar, namun di ujung misi, Ulgar menodongkan pistol ke arah Sarse. Lalu Kanata meringkus Sarse dan menyita alat pengendali lubang cacing. Benar seperti dugaan Kanata, impostor sebenarnya adalah Sarse. Kini Sarse tak memiliki pilihan selain mengakui perbuatannya. Lalu Sarse mengaku jika dia dari awal sudah tahu jika mereka semua adalah cloning dan menerima misi bunuh diri untuk melenyapkan semuanya. Faktanya, Sarse adalah cloning dari Raja Vixia yang bernama Noah Vix. Sarse sendiri dibesarkan sebagai cloning di kerajaan, namun di sana masih ada seseorang yang bahkan sudah menganggap Sarse sebagai adiknya sendiri, yakni putri Raja Noah yang bernama Sierra. Nah, sedari awal, Sierra memang sudah menentang program cloning ini. Dia mengevakuasi tubuh cloningnya alias Aries kepada pelayannya, yang nantinya akan menjadi ibu Aries. Tepat 1 tahun sebelum camp luar angkasa, insiden buruk menerima putri Sierra, dan Sarse dituduh sebagai pelaku pembunuhan Sierra. Hingga pada suatu saat, Sarse diluncurkan untuk menjalankan misi bunuh diri ini. Sekarang, Kanata dan teman-teman yang lain berusaha keras memotivasi Sarse untuk sama-sama kembali ke rumah. Namun usaha tersebut malah membuat Sarse bingung dan menciptakan lubang cacing cadangan. Dia tidak berniat untuk membunuh teman-temannya, sebab dia sudah berniat untuk bunuh diri. Kondisi ini tak membuat Kanata putus asa. Dia menerjang maju dan melompat menggunakan sepatu anti-gravitasi miliknya. Di saat Sarse berhasil digapai, Kanata menodongkan tangannya ke arah lubang cacing, dan seketika Sarse sadar dan menghentikannya. Penutupan darurat itu tanpa sadar memotong lengan kanan Kanata. Sarse tentu sangat bersalah atas apa yang ia lakukan. Namun Kanata malah meyakinkan bahwa suatu saat Sarse harus menepati janjinya untuk menjadi tangan kanan Kanata. 1 minggu setelah kejadian, Kanata sudah menjalani pemulihan dengan rutin. Persediaan makanan dan air juga sudah terpenuhi. Lalu tibalah saat di mana mereka akan kembali ke planet Astra. Sesaat kemudian, seluruh awak kapal berkumpul di ruangan tengah, karena sekarang Sarse akan menceritakan sejarah yang sebenarnya. Apa yang Polina ceritakan adalah fakta, namun bukti peradaban manusia telah dibangun ulang adalah palsu. Nyatanya, manusia memerlukan waktu 100 tahun untuk melenyapkan penggunaan senjata api dan agama. Mereka juga mengubah sejarah dan mengada-ada jika dulu sempat terjadi Perang Dunia Ketiga. Pemalsuan sejarah ini ditunjukkan untuk menciptakan dunia damai, yang akhirnya disetujui oleh seluruh umat manusia. Dengan kata lain, Polina tidak hanya tertidur selama 12 tahun, melainkan 112 tahun. Dan jika dihitung, umur Polina udah kelewat tua, yakni 140 tahun. Di hari ke-145, seluruh awak kapal mempersiapkan pesan yang akan mereka sampaikan ke seluruh penduduk planet Astra. Ulgar akan memasrahkan kasus ini kepada seorang penyidik yang dulunya sempat bekerja bersama kakaknya. Mereka akan menuntut kasus mengenai tubuh asli mereka dan mengungkap kebenaran di balik sejarah dunia. Dan di keesokan harinya, mereka disambut hangat oleh penduduk planet Astra dan kedapatan berita jika tubuh asli mereka telah diringkus. Setelah insiden itu, mereka mengalami berbagai macam kejadian hebat. Huiteri menjadi foto model. Kanata sempat menulis buku tentang petualangannya yang dibalut humor. Sementara Sarse secara resmi dinobatkan sebagai Raja Vixia, juga menebus kesalahannya dan membongkar sisi gelap kerajaan Vixia dan membukanya untuk umum. Hingga 7 tahun telah berlalu, Ulgar telah sukses menjadi seorang jurnalis. Kini Funisia telah masuk ke SMA barunya. Polina menjadi guru honorer yang dikhususkan untuk mengajar sejarah, sementara Huiteri, Aries, dan Luka hendak menonton konser Yunhwa. Aries mengatakan jika dia akan segera menikah dengan Kanata, bahkan sudah berencana untuk memberi nama anak mereka dan nama Sierra. Konser Yunhwa bersamaan dengan keberangkatan Kanata dan Zack sebagai penjelajah luar angkasa. Namun tak disangka jika Sarse akan bergabung ke dalam penjelajahan, dan dengan santainya meninggalkan kerajaan Vixia. Adegan ini sekaligus menjadi penutup untuk seri anime kita yang satu ini. Tamat, ending yang sangat sempurna. Arti dari moto kapal Astra yang berbunyi Per Aspera ad Astra adalah lalui penderitaan dan raihlah bintang. Arti penderitaan diambil dari kata aspera dan bintang diambil langsung dari kata astra, atau juga bisa diartikan sebagai tujuan. Sekalipun seri ini adalah animasi Jepang dan dubbing Jepang, bahasa yang digunakan para penduduk planet Astra adalah bahasa Inggris. Fakta ini terbukti langsung.
saat kru kapal Astra menemukan Polina yang telah lama tertidur. Di episode pertama, Kanata mengeluarkan jurus tendangan maut untuk menggagalkan aksi copet. Saat Aries mengira jika Kanata mengucapkan nama dan jurusnya, Kanata menyangkal jika tidak ada yang menyebutkan namanya ketika melancarkan jurus andalan. Hal ini tentu salah, karena beberapa karakter pada anime yang berbeda melakukan apa yang Kanata sangkal, seperti halnya Franky dari anime One Piece, dan juga Pikachu atau Pokemon lainnya. Alasan mengapa Zack sangat cerdas disebabkan oleh IQ bawaannya, yang terhitung lebih dari 200. Bahkan di usia yang ke-17 tahun, dia sudah memiliki surat izin menerbangkan kapal luar angkasa, bahkan mampu menciptakan alat detektor makanan layak santap. Di episode kelima, Sarse mengatakan jika mungkin dulunya dia dan Aries adalah ayah dan anak. Padahal nggak usah pakai kata mungkin, karena tubuh original mereka memang memiliki hubungan darah sebagai ayah dan anak. Di planet Villafurs, Sarse berjanji akan menjadi tangan kanan Kanata, dalam artian orang kepercayaan. Namun di planet kelima, dia malah menjadi sosok yang menghilangkan tangan kanan Kanata. Hilangnya tangan Kanata juga merupakan callback dari awal cerita, yakni saat Sarse menggapai lengan kanan Kanata ketika menolong Aries. Alasan mengapa Sarse tidak membunuh Aries adalah kemiripannya dengan Sierra, karena dia adalah satu-satunya orang kerajaan yang menganggap kloningan seperti Sarse merasa diperlakukan layaknya manusia. Seperti biasa, tolong koreksi jika ada kesalahan dalam pembahasan. Jika ada informasi yang ketinggalan, jangan sungkan-sungkan untuk menaruhnya di kolom komentar. Selebihnya saya ucapkan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Kiko, watashi wa arigatou, mata aimasho.